Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mengatakan saya tidak mau berbuat zalim dan tidak baik dizalimi orang. Salah satu bentuk menzalimi orang adalah mengundang lalu panitianya belum hadir atau tidak tepat waktu. Itu menzalimi orang. Karena tidak ada aset yang paling mahal dalam sisi orang beriman melebihi aset waktu. Waktu itu aset. Jadi kalau saya diundang jam 9 lalu jam 10, maka saya 1 jam dizalimi. Kalau ada mahasiswa suka terlambat, itu mahasiswa zalim. Kalau ada dosen suka terlambat, dosen zalim. Karena dia dibayar dengan tanpa dikurangi, tapi dia mengurangi haknya orang, maka dia berbuat zalim. Itu satu bagian daripada makna wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang. Gajinya mau dibayar full, tapi kerjanya tidak full. Kalau dosen di sini insyaallah tidak ada. Tidak ada, kecuali yang mirip-mirip. Kenapa jemaah sekalian? Karena waktu itu sudah dijatahkan sesuai dengan fungsinya. Jam 10 sebentar insyaallah saya rencana ke nasihat pernikahan Ujung Pandang Baru. Jam 11.30 ke Unhas. Jam 2 rapat Muhammadiyah di Lompo Batang. Jam 3 itu pengajian di Kalumpang. Kemudian 5:30 pengajian di Ablang. Jam 8 itu pengajian di Andik Jemang. Jam 9 adalah waktunya untuk keluarga dan istri saya. Ini sudah berlangsung tadi, sudah 2 acara yang kita sudah lewati. Karena itu saya tidak suka ditunggu dan saya tidak suka menunggu. Alhamdulillah dimulai dengan tepat waktu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 mazhab besar di Indonesia ini tentang maulid. Tentang maulid di Indonesia. Satu, ada mazhab anti maulid, tidak boleh bermaulid, haram bermaulid, bid'ah bermaulid, tidak boleh. Ruangnya tidak dibuka sama sekali. Tertutup itu yang namanya maulid, karena sandaran dalilnya tidak ada. Itu menurut mazhab teman-teman kita dari paham as-salafi. Tidak ada, Pak. Apapun model dan bentuknya. Mazhab yang kedua, dianjurkan, disunnahkan, bahkan mendekati wajib, masyru' dan banyak landasan-landasan syariatnya. Paling tidak itu kalau tidak bisa syariat, dia masuk di syiar. Ini saudara-saudara kita dari sebagian dari Nahdlatul Ulama NU. Sehingga kalau kita melihat Masjid Istiqlal
Masjid Al-Markaz, Masjid Raya, dan masjid-masjid Nahdlatul Ulama pada umumnya, setiap tahun Pak, agenda rutin dan agenda wajib mesti ada maulid, termasuk songkolo yang berupa dan telur yang beraneka ragam. Sedangkan Muhammadiyah berada di tengah-tengah, tidak pernah melarang itu maulid, tapi Muhammadiyah juga tidak pernah menyuruh bermaulid. Dia tidak disuruh karena tidak ada perintah dalam syariat. Tidak ada juga larangan karena ini tidak ada larangannya. Maka Muhammadiyah itu memutuskan bukan maulidnya yang salah, adalah niatnya bermaulid, caranya bermaulid, itu yang bisa terjadi penyimpangan dan larangan. Karena maulid itu sendiri kan maulid, artinya waktu. Kalau isim bisa menjadi isim makan, ya, bisa menjadi maf'ul, adalah orang yang lahir. Baik waktu lahirnya Rasulullah SAW, waktu lahirnya, waktu lahir, apa hukum waktu lahir? Tidak ada, tidak ada hukum waktu lahir. Kalau maulud, bayinya Rasulullah SAW yang dimaksud. Apa hukumnya maulud? Ya, apa hukumnya maulud? Rasulullah SAW membenci maulud berarti membenci Rasulullah SAW. Tetapi nanti pada tataran pelaksanaan, disitulah keluar hukum bagaimana kita melakukan. Itulah sebabnya Muhammadiyah bentuk maulidnya seperti pengajian seperti ini, bahwa bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki konsekuensi. Tidak boleh syahadat Muhammadur Rasulullah ini kering, tidak boleh syahadat Muhammadur Rasulullah ini tanpa makna, tanpa berbuah. Minimal di kitab-kitab para ulama 4 kewajiban kalau sudah bersyahadat sama Rasulullah. Siapa yang tidak memiliki 4 ini, syahadatnya belum terpenuhi. Dan kalau salat belum memenuhi syarat Pak, masih rendah. Nikah belum memenuhi syarat, masih rendah. Jual beli belum memenuhi syarat, masih rendah. Tapi kalau syahadat tidak terpenuhi, seluruh bangunan Islam ini rusak. Bersyahadat kepada Rasulullah SAW minimal 4. 1, harus tasdiqu fima akhbarahu, harus tasdik membenarkan Rasulullah fima, apa saja, akhbarahu, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh ragu, apalagi menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, terutama dalam perkara yang sifatnya aqidah, ibadah, dan akhlak. Yang kedua, meskipun sudah tasdik, dia harus ta'atu fima amarahu, harus membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Harus dia siap diperintah, ta'atu, harus dia taat, ma amarahu, apa yang diperintahkan. Ini orang yang bersyahadat kepada Rasulullah wajib dan siap diperintah. Islam ini dalam ruh tarjinya Muhammadiyah, ad-dinul Islam, Islam itu adalah ma anzalallahu fil Quran wa ma ja'a bihi as-sunnah as-sahihah aw maqbulah.
Islam ini Quran dan sunnah yang sahih atau makbul. Apa isinya? Awamir, siap diperintah. An-nawahi, harus siap dilarang. Wal irsyadat, dan harus siap dibimbing dan dituntut terhadap semua lisolahil dunia, tentang masalah dunia kita, wa ukhrahu, dan masalah akhirat kita. Maka kalau bersyahadat kepada Rasulullah, wajib siap diperintah. Tidak mau diperintah, maka tidak sah syahadat kepada Rasulullah. Yang ketiga, ijtinabu nahaan wa hazar, siap meninggalkan larangan-larangan Rasulullah. Itu bagus sekali Pak, ada kitab yang ditulis oleh Syekh Salim Al-Hilali, itu Manahi Syar'iyah, kumpulan larangan-larangan Rasulullah. Di situ lebih 1000 larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus sekali itu diurai. Baru kita coba praktek. Dan kita bikin daftar larangan itu dalam setiap tahun yang mana kita masih langgar. Contoh misalnya di kampus yang mulia ini, kita bikin 1000 larangan itu yang mana kita masih langgar. Kita bikin daftarnya dengan prinsip hadis-hadis Nabi SAW dan larangan-larangan itu. Karena kalau di sini Pak, kita bisa mengukur tiap hari, hampir bisa dibikinkan satu pola. Ini masih dilanggar, ini masih belum diamalkan. Sudah berapa tadi? Sudah berapa? 3. Kita ulang coba. Yang pertama, tasdik. Yang kedua, ta'atuh. Yang ketiga, ijtinab, menjauhi. Dan yang keempat, ini yang paling banyak kita langgar, Allah ta'budallah illa bima syara'a bih. Jangan sekali-sekali beribadah kepada Allah kecuali illa bima syara'a bih, kecuali melalui syariatnya Nabi kita. Ini yang kita mau perbaiki. Jangan bikin ibadah baru. Jangan suka tempel-tempel ibadah, baik dengan atas nama ditambah maupun dikurangi. Sebab itu bangunan Islam ini sudah jadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Hormat Islam ini sudah jadi, tinggal kita lakukan saja. Termasuk misalnya di sholat kita, azan kita, wudu kita sehari-hari dalam bentuk ibadah. Bukti mencintai Rasulullah SAW adalah jangan bikin ibadah. Nanti juga bagus dibikinkan formatnya ini, format pelaksanaan ibadah kita. Nah, banyak orang mengaku mencintai Rasulullah tetapi menyakiti Rasulullah dalam perkara ibadah karena masih sibuk dengan perkara-perkara tambahan. 4 ini, siapa yang bersyahadat sama Rasulullah, minimal perbaiki ini 4 ini. Tasdik, ditaatuh, harus ijtinab, kemudian harus beribadah dengan bima syara'i, beribadah sesuai dengan syariat Rasulullah SAW.